Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat menarik dan penting, teori terbentuknya bumi dan struktur bumi, serta konsep-konsep dasar tentang tata surya. Kita akan membahas bagaimana bumi kita terbentuk, apa saja komponen utama yang menyusun bumi, mulai dari atmosfer yang melindungi kita, litosfer yang menjadi tempat tinggal kita, hingga hidrosfer yang menyediakan sumber daya air yang sangat vital. Selain itu, kita juga akan mengenal posisi bumi dalam tata surya, serta bagaimana pergerakan bumi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa semua ini penting? Memahami bumi dan konteksnya dalam tata surya tidak hanya memberikan wawasan ilmiah yang menarik, tetapi juga membantu kita menjaga dan melestarikan planet kita. Dari perubahan iklim hingga bencana alam, semua itu berhubungan dengan bagaimana bumi berfungsi dan tempatnya di alam semesta yang lebih luas. Yuk, kita lihat apa saja sih teori-teori terbentuknya bumi? Teori nebula atau teori hipotesis kabut. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Menurut teori ini, matahari, bumi, dan planet lainnya berasal dari kabut panas yang berputar di alam semesta, yang sebagian masanya terlepas, membentuk gumpalan, kemudian lama-kelamaan membentuk planet. Selanjutnya yaitu teori pasang surut gas atau teori tidal. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu James Jeans and Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut teori ini, planet terbentuk dari massa asli yang ditarik oleh bintang lain yang melewati matahari, bukan dari pecahan kecil yang membentuk planetesimal. Berikutnya yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari suatu ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keadaan sangat padat dan panas. Namun, ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Yang terakhir yaitu teori planetesimal, menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gas bermassa besar yang kemudian didekati oleh bintang lain yang melintas di dekat matahari. Gravitasi dari bintang yang melintas menarik sebagian massa gas matahari keluar, membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang disebut planetesimal, yang kemudian melayang-layang di angkasa mengelilingi matahari. Selanjutnya mari kita lihat lapisan-lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi, tempat kita tinggal. Berikutnya ada mantel bumi yang terdiri dari batuan yang lebih padat namun bisa bergerak perlahan. Di bawah mantel ada inti luar yang terbuat dari logam cair seperti besi dan nikel. Yang terakhir yaitu inti dalam yang terbuat dari material yang sangat panas. Berikutnya mari kita lihat lapisan atmosfer. Lapisan pertama yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfer. Selanjutnya yaitu stratosfer. Selanjutnya mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi karena berfungsi untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Berikutnya yaitu lapisan hidrosfer seperti laut, sungai, danau, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata surya. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan semua objek yang berada dalam pengaruh gravitasi matahari, termasuk planet-planet, bulan, asteroid, dan komet. Di tengah tata surya, kita memiliki matahari, bintang yang memberikan cahaya dan energi yang mendukung kehidupan di bumi. Kita akan melihat planet-planet mulai yang terdekat dengan matahari. Yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi ialah perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan bagian yang menghadap matahari menjadi terang, sementara bagian yang terhalang matahari menjadi gelap. Ini yang kita alami sebagai siang dan malam. Rotasi bumi tidak hanya memberikan perbedaan waktu, tetapi juga berpengaruh pada pola cuaca, angin, dan gelombang laut. Selain rotasi, bumi juga mengalami revolusi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu sekitar 365,25 hari, yang kita sebut sebagai 1 tahun. Revolusi bumi ini mempengaruhi musim-musim yang kita alami. Selama perjalanan orbitnya, posisi bumi terhadap matahari berubah. Ketika bumi berada lebih dekat ke matahari di satu sisi orbit, kita mengalami musim panas. Sebaliknya, ketika bumi berada lebih jauh dari matahari, kita mengalami musim dingin.